Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina dengan NPM 101222048. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kompensasi pada perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan Indofood memiliki lebih dari 75.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada tujuan manajemen kompensasi pada perusahaan Indofood. Yang pertama ada menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang kedua ada meningkatkan motivasi produktivitas karyawan. Yang ketiga ada menjalin keadilan internal dan eksternal dalam pemberian kompensasi. Dan yang terakhir ada menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian ada sistem kompensasi pada perusahaan Indofood. Terdapat dua sistem kompensasi pada perusahaan Indofood. Yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang diberikan secara langsung kepada karyawan berupa gaji pokok, bonus, dan insentif. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu kompensasi yang diberikan secara tidak langsung kepada karyawan berupa tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini ditentukan berdasarkan analisis pekerjaan, survei upah dan gaji, dan penilaian kinerja karyawan. Gaji pokok karyawan pada perusahaan Indofood disesuaikan dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan karyawan. Bonus dan insentif diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan dan pencapaian perusahaan. Selanjutnya ada komponen kompensasi langsung. Yang pertama ada gaji pokok, merupakan kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Gaji pokok juga di perusahaan Indofood disesuaikan dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan karyawan. Yang kedua ada bonus, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan dan pencapaian perusahaan. Bonus dapat diberikan secara tahunan, semesteran, atau bulanan. Yang terakhir ada insentif, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian target tertentu. Insentif dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung di perusahaan Indofood meliputi tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan fasilitas lainnya. Perusahaan Indofood juga memberikan berbagai benefit lainnya kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan program pensiun. Selanjutnya ada komponen kompensasi tidak langsung. Yang pertama ada tunjangan kesehatan, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk membiayai biaya kesehatan karyawan dan keluarganya. Tunjangan kesehatan diberikan oleh perusahaan Indofood berupa asuransi kesehatan dan fasilitas kesehatan di perusahaan. Yang kedua ada tunjangan hari raya, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan. Tunjangan hari raya yang diberikan oleh perusahaan Indofood berupa uang tunai. Yang ketiga ada tunjangan transportasi, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk membiayai biaya transportasi karyawan menuju tempat kerja. Tunjangan transportasi diberikan oleh perusahaan Indofood berupa uang tunai. Yang keempat ada tunjangan makan, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan untuk membiayai makan karyawan selama bekerja. Tunjangan makan diberikan kepada karyawan berupa uang tunai atau makanan yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada fasilitas, merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan berupa barang-barang atau jasa yang dapat digunakan oleh karyawan. Dan yang terakhir ada benefit lainnya seperti asuransi jiwa dan program pensiun. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi di perusahaan Indofood diberikan secara transparan dan adil. Perusahaan Indofood juga memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola kompensasi karyawan. Sistem ini memungkinkan perusahaan Indofood untuk memantau dan mengevaluasi pemberian kompensasi secara berkala. Dengan sistem kompensasi yang baik, perusahaan Indofood dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian pasti udah pada tahu ya aku lagi ada di mana.
Yaps, betul, aku lagi ada di Digitech University atau Universitas Teknologi Digital. Nah, ini tuh kampus swasta yang ada di Bandung yang sudah terakreditasi B dan terdapat berbagai macam program studi di sini dan terkenal dengan harganya yang terjangkau. Terus kalau teman-teman sibuk kerja tapi pengen kuliah, bisa loh teman-teman dengan ambil kelas karyawan. Di sini juga ada program studi mulai dari D3 hingga S2 loh teman-teman. Kemudian buat teman-teman semua yang pengen kuliah di sini tapi terkendala dengan biaya, teman-teman semua bisa mengikuti program beasiswa mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa tahfiz Quran, dan beasiswa wali kota. So, tunggu apa lagi? Buruan daftar sekarang juga ke Digitech University yang ada di Bandung. Teman-teman juga bisa kepoin sosial medianya di Instagram @digitechuniversityofficial. Audio Jungle.